Kak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem informasi pada perusahaan Gojek dengan hasil diskusi dari masing-masing kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu masing-masing anggota dari kelompok kami. Next. Para pendiskusi kepada kegiatan kali ini diantaranya adalah saya sendiri, Fajri Afrizal Muharam, yang kedua ada Ilham Fauzan, yang ketiga ada Lukmanul Hakim, yang keempat ada Sarah Maharani, dan yang kelima ada Nurdila Ayu Aprianti. Next. Baik, kita lanjut aja kepada pembahasan utama mengenai garis besar Gojek ini merupakan aplikasi yang membantu aktivitas konsumen untuk memesan transportasi yang orang biasa sebutkan Gojek. Nah, jadi Gojek ini yang dulunya merupakan ojek konvensional, tapi dimodifikasi dengan perkembangan sistem informasi, disesuaikan dengan keadaan teknologi, kemajuan teknologi, dengan hal-hal yang lebih efisien, lebih menggunakan teknologi, lebih aman dan nyaman, dan juga upgrade dari antar pengantaran orang menjadi bisa pengantaran makanan, barang, bahkan berbelanja. Oke, mungkin pembahasan selanjutnya. Next. Akan saya lanjutkan kepada pembicara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi Gojek. Jadi visi Gojek ini yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi yang ada di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan di Indonesia untuk kedepannya. Boleh next. Dan di sini ada misi dari program Gojek itu ada 4. Yang pertama yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua juga menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Boleh di next. Dan di sini struktur organisasi perusahaan Gojek yang dikepalai oleh direktur utama, lalu di bawahnya ada wakil direktur. Dari masing-masing tugas dari wakil direktur tersebut ada pembagian job desk-nya, yaitu ada 4, seperti manajer atau CEO bidang IT, manajer CEO karyawan, manajer atau CEO keuangan, dan manajer atau CEO tukang ojek. Lalu di bawahnya ada pembagian tugas juga. Pembahasan selanjutnya saya kasih ke Sarah Maharani. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi pada Gojek, cara pesan GoRide dan GoCar. Pertama, cara memesan GoRide adalah dengan mendownload aplikasi Gojek dan install di HP kalian. Setelah itu buka aplikasi Gojek dan pilih menu GoRide. Langkah selanjutnya adalah memasukkan lokasi atau alamat yang menjadi tujuan. Lokasi penjemputan akan otomatis terdeteksi, namun pastikan kembali lokasi yang terdeteksi sesuai dengan lokasi kita. Setelah selesai memasukkan lokasi penjemputan dan pengantaran, akan muncul halaman harga. Kamu bisa memilih untuk membayar menggunakan GoPay ataupun uang tunai. Tampilan pemesan driver akan muncul dan tunggu hingga kamu mendapatkan driver. Setelah mendapatkan driver, kamu bisa mulai menghubungi driver kamu dengan app chat atau langsung menelpon driver. Bisa di next. Selanjutnya mengenai teknologi pengoperasian Gojek ini, kita akan menemukan bahwa Gojek menggunakan sebuah sistem teknologi dengan basis cloud computing, menggunakan internet sebagai pusat dari server data dan untuk mengelola data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tidak melakukan instalasi dalam proses login ke internet, tersambung dalam beberapa program, dan menjalankan aplikasi. Perintah atau instruksi dari pengguna dan media penyimpanan data akan disimpan secara virtual
dengan menggunakan jaringan internet yang terkoneksi. Setelah itu, perintah ini akan dilanjutkan menuju kepada server aplikasi. Setelah server aplikasi selesai menerima semua perintah, maka kemudian data tersebut akan diproses. Sebagai hasilnya, pada proses terakhir akan ada halaman yang berbeda dan diperbaharui sesuai dengan perintah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurdilayu. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem informasi yang digunakan oleh PT Gojek. Boleh next. Di sini kita bisa lihat bahwa sistem informasi yang digunakan oleh PT Gojek kita merangkum menjadi dua, yaitu sistem operasi dan sistem manajemennya. Bisa dilihat dari struktur di sini, manajemen puncaknya itu terdapat EIS, lalu paling bawahnya itu ada TPS, BCS, dan ICS. Masing-masing kita akan bahas di slide berikutnya. Boleh di next? Oke, jadi kita akan membahas tentang sistem informasi untuk operasi bisnisnya terlebih dahulu. Di sini ada proses control system, yaitu PCS. Ini merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Terus yang kedua di sini ada Enterprise Collaboration System atau ICS. Ini merupakan sistem informasi fungsional untuk koordinasi, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. ICS juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada Transaction Processing System atau TPS. Ya, ini fungsinya sebagai pencatatan dan memproses data hasil dari transaksi bisnis. Contohnya itu ada penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS ini juga membuat kwitansi penjualan, pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, order pembelian, rekening keuangan, dan lainnya. TPS ini juga berfungsi sebagai alat pembaruan database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Boleh di next. Dan yang di sini kita juga akan bahas tentang sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Ada 3 juga. Yang pertama itu Management Information System atau MEIS. MEIS ini menyediakan laporan informasi pihak manajemen yang dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis, menyajikan informasi yang detail dan merangkum informasi pilihan. Yang kedua juga ada Decision Support System, DDS, yaitu sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu pengambilan keputusan manajemen, untuk mendukung pihak manajemen dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan Executive Information System atau AIS. AIS ini merupakan sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif, yang bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah, serta tentang informasi selektif, berbagai faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif, lalu memberikan kebijakan perusahaan secara umum, kemudian akan diartikan lebih spesifik oleh level di bawahnya dalam informasi. Untuk pembahasan berikutnya, saya kasih ke pembicara selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Nurdilayu. Jadi saya akan melanjutkan teknologi informasi yang digunakan Gojek. Jadi teknologi informasi yang digunakan Gojek yaitu ada teknologi end user, ada teknologi database, ada teknologi API, application programming interface, ada payment, dan ada customer service. Lalu value atau manfaat yang diterapkan sistem informasi pada Gojek. Jadi yang pertama yaitu ada AIS, Executive Information System, yaitu tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya yaitu menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat. Lalu ada DSS, Decision Support System. Manfaatnya yaitu sistem informasi yang menggunakan model keputusan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Lalu saya lanjutkan kepada Ilham Fauzan. Oke, terima kasih Lukman. Sebelumnya sini ada penerapan sistem informasi yang membuat value dan manfaat pada Gojek. Penerapan sistem informasi pada Gojek adalah MES atau Management System Information
MES yaitu sebuah pengolahan data, kemudian simpan dalam bentuk database terpusat yang dimana informasi bisa diakses dan diupdate oleh seorang yang memiliki wewenang. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada TPS atau Transaction Processing System. Transaction Processing System ini mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada PCS atau Proses Control System. Proses kontrol sistem merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Oke, boleh di next. Selanjutnya ECS atau Enterprise Collaboration System. Enterprise Collaboration System adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Oke, boleh di next. Lalu selanjutnya ada value dan manfaat Gojek bagi konsumen. Harga lebih terjangkau dan ekonomis, penggunaan ojek online tak perlu takut kekurangan uang bila memakai ojek online. Karena konsumen hanya dikenai ongkos biaya sekitar Rp8.000 sampai Rp10.000 untuk 4 kilo pertama. Dengan menggunakan GoPay, konsumen akan memperoleh diskon yang diputuskan oleh program penyuplai servis ojek online. Perusahaan ojek online kerap memberikan promosi untuk konsumennya dengan adanya promosi ini. Karena itu, konsumen akan diuntungkan dalam soal ongkos. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada sistem solusi beli makanan online. Aplikasi servis ojek online menyediakan servis untuk pesan makan untuk memudahkan konsumen jika ingin membeli, tapi ketika kita sedang malas untuk langsung ke tempat penjualnya. Kita hanya perlu memakai servis GoFood di menu servis itu yang telah tercatat bermacam tempat untuk beli makanan. Tapi akan dikenai biaya ongkir untuk pengiriman ke posisi di mana kita berada. Dengan adanya program ini, kita dapat lebih mudah bila kita lapar dan malas untuk beli makanan keluar dari rumah. Oke, boleh di next. Iya, baik, mungkin demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam.